وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, umur panjang, sehingga kita masih bisa mendengarkan hal-hal dalam kebaikan. Kita juga tidak lupa berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Semoga kita di akhir kiamat nanti mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang amalan yang pahalanya terus mengalir setelah kematian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, namun Allah juga mencatat semua pengaruh dari perilaku dan perbuatan kita. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyi mauta wa naktubu ma qaddamu wa asyarahum wa kulla syai'in ahsayna mubin imamin mubin." Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati, kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan semua kami kumpulkan dalam kitab catatan amal yang nyata. Quran Surat Yasin 12. Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan dua tafsir ulama tentang makna kalimat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Pertama, jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan atau maksiat. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ada Bani Salamah ingin berpindah membuat perkampungan yang dekat dengan Masjid Nabawi, karena mereka terlalu jauh jika harus berangkat salat jamaah setiap hari ke Masjid Nabawi. Ketika informasi ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya Bani Salimata, diarakum tuktabu asarakum, diarakum tuktabu asarakum." Wahai Bani Salamah, perjalanan dari rumah kalian ke masjid akan dicatat jejak-jejak kaki kalian. Hadis riwayat Muslim 1551 dan Ahmad 14940. Artinya Allah mencatat bentuk amal yang mereka kerjakan dan pengaruh dari amal itu. Jika baik maka dicatat sebagai kebaikan, dan jika buruk dicatat sebagai keburukan. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syanna bi islami sunnata hasanatan fa umila biha ba'dahum kuniba lahu mislu ajrim man amila biha wala yankusu min ajurihim syai'an. Wa man syanna fi islami sunnatan syai'atan fa umila biha ba'dahum kutiba alaihim mislu warisri man amila biha wala yankusu min auzarihi syai'an." Siapa yang menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam kemudian diikuti oleh orang lain setelah, maka dicatat untuknya mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya, tanpa mengurai pahala mereka sedikit pun. Siapa yang menghidupkan tradisi yang jelek di tengah kaum muslimin kemudian diikuti orang lain setelahnya, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang melakukannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim 2398, Ahmad 19674 dan yang lainnya. Ayat di atas selayaknya memberikan motivasi bagi kita untuk semangat dalam menyebarkan kebaikan, serta merasa takut ketika melakukan perbuatan yang mengundang orang lain untuk bermaksiat. Contoh kecil
sering-sering kirim tulisan, video tentang kebaikan seperti dakwah dan lain-lainnya. Jangan sebaliknya, selama masih media telekomunikasi ada, amal seseorang baik yang kirim tetap dapat pahala, begitu pula yang nonton. Semoga kita selalu dapat hidayah, agar tangan kita, kaki kita, mulut kita, hati kita selalu dituntun ke jalan yang benar. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.